おう、ちょっと待ってください。はい。もう入ったかなあ、まやさんまだか。まだ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。まやさん入ってきました。はい、まやさん入ってきました。じゃあ次の質問なんですけど、あなたの、長所と短所教えてください。Atau nang desu ka? Yang mana aja sama ya. Ada yang menggunakan oshite kudasai, ada yang menggunakan nang desu ka, nanti sama aja. Siapa yang mau jawab duluan nih? Chosho to tangsho. これは出るです。Jadi ini keluar di pas. Hai, ja Aku Nadia. dulu ya, Mbak? Nadia sang. Nadia sang dozo. Oke, ja Nadia sang dozo. 私の短所は、今は日本語を少ししか話せませんが、日本語を早く話せるように、毎日日本語を勉強します。Itu tangshonya. Kekurangannya. Iya, itu tangshonya. Kekurangannya. Ja, mau ido. Tangsho wa nan desu ka? 私の短所は、今は日本語を少ししか話せませんが、日本語を早く話せるように、毎日日本語を勉強しています。Oh, それはいいですね。Jadi mungkin ini bisa lebih bagus ya. Hai. Oke. Kalau satu lagi bisa gak sensei yang ini? Coba. 私の短所は、人の頼みを断りにくい。Hai. Jadi susah nolak ya? Iya, bisa gak sensei kalau yang itu? Suruh makan aja ya. Kalau makannya mendingan yang satu aja. Yang satu aja. Kalau menurut saya sih lebih bagus yang satu, karena di situ ada kaizen juga kan. Jadi ada penanganannya. Jadi untuk menutupi atau memperbaiki kekurangan itu, ini Nadia Sang udah ada usaha nih. Usahanya apa? Ya mainichi benkyou shite imasu gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk yang tadi itu penanggulangan kaizennya susah kan? Karena orang Jepang itu, karena orang Jepang itu juga maklum ya. Setiap orang itu pasti punya yang namanya kekurangan dan kelebihan. Tetapi bagaimana kita bisa menanggulangi atau mensiasati kekurangan itu biar tidak tidak membuat mengganggu pekerjaan gitu atau mengganggu kehidupan kita lah. Jadi saya pikir nomor satu lebih bagus. Tapi di situ ada kemungkinan doyatte nihongo benkyou shite imasu ka? Kemungkinan ada pertanyaan seperti itu. Itu yang perlu disiapkan jawabannya. Ya. Mainichi nihongo benkyou shite imasu ne. Doyatte benkyou shite imasu ka? Begitu jawaban. Pertanyaannya gimana? 1日1時間ぐらい勉強します。毎日1時間ぐらい. Mungkin ditambahkan sukunakutemo, ya paling sedikit 1 jam. Kalau misalkan kita lotok jawabnya 1 jam, 1 jam itu kayaknya pendek gitu loh. Sukunakutemo 1 jikan. Benkyou suru you ni, itu dan ya. Jadi sukunakute ini sukunakutemo ya, sukunakutemo 1時間ぐらい勉強するようにしています。1時間ぐらい少なくても1時間ぐらい勉強するようにしています。少なくても1時間ぐらい勉強するようにしています。そうです。それの方がいいですね。Jadi kita tetap jaga-jaga nih pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan keluar. Oke des. Tetapi jangan khawatir. Kalau saya sensei buka di sini mungkin kalian akan takutnya kalian menjadi toh juga nanti ada penerjemah yang ngebantu saya pas interview.
Takutnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin usahakan pakai diri Nggak sendiri. dibantu, Sensei. Nggak dibantu? Tidak dibantu. Woi, mantap nih. Jadi dia benar-benar nyari yang benar-benar udah siap lah ya. Oke, nih. Jadi apalagi seperti itu. Jadi siapkan diri dengan baik ya, sebaik-baiknya. Oke, Ides. Ada Ya, sih, ada, Sensei. pasti ada yang Ada, membantu. tapi enggak ini, maksudnya Enggak. enggak bantu pas selama kita main setsu tuh, gitu. Enggak, nanti kalau mentok pasti dia maju. Kalau Metsetsunya sama user. Ini kebetulan sama TSK Oh dia nggak iya, maju. mungkin. Tapi kalau sama Iya, user, kalau mentok pasti maju Suyakunya. Nanti ada Suyaku juga. Tapi jangan berharap dia ngebantu. Bisa mungkin diri kita sendiri. Karena ini salah satu nanti milito. Apa namanya milito ya? Kelebihan yang kalian miliki gitu. Oke, いいですね。じゃあ次の質問なんですけど、ナディアさんの長所は何ですか？ Joshua. Hai. Nyanyi dah. Watashi no choushou wa chimu to jibun de shigoto suru koto ga dekimasu. Watashi no choushou wa gaman o suyokutte uta ga tokui desu. Nah, kalau menjawab seperti itu, mungkin Nadia harus siapkan satu lagu. Ya, kita nggak tahu Emang ya. bakal disuruh nyanyi, Ya, Sensei? nggak tahu kan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Setidaknya kita udah persiapan nih. Dalam otak kita nanti kalau ditunjuk nyanyi, saya menyanyi lagu ini gitu. Biar nggak Lagu bingung. Jepang banget. Himawari no Yakusuko. Udah Nah, saya siapin. itu aja siapin satu. Nanti kalau ada misalkan diarahkan, coba kamu nyanyi, langsung keluarin itu gitu. Jadi kita nggak mikir lagi lagu apa ya, biar nggak seperti itu. Karena kemungkinan itu ada ya. Apalagi kalau penginterviewnya itu gokil. Karena ada yang interviewnya itu gokil. Jadi dia malah ngetes kayak gitu loh. Oke, desu ne. Jadi kalau untuk chosho-nya mungkin bisa digunakan itu, untuk tangsho-nya bisa digunakan itu ya. Tapi ditambahkan yang saya tadi sampaikan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, biar bisa langsung jawab nanti. Oke, desu ne. じゃあ6番、次、マヤさん。マヤさんのまず、短所。短所は何ですか？はい。私の短所は、今、日本語をまだ上手ですから、でも、毎日一生懸命日本語を勉強しました。Coba ulang sekali, ada yang aneh tadi. Mada josu desu kara saya dengar tadi. Coba ulang sekali. はい。今は日本語をまだ上手ですから、 Terus? Kalau deskara ketemu demo boleh nggak sih, Sensei? Nggak bisa. Deskara Bisa ya? demo. Oh, berarti langsung aja ya? Mm-mm. Kalau nggak, nada josu des aja ya? Terus dilanjut, oke. Coba. Moichi no desu. Hai, dozo. はい。私の短所は、今、日本語まだ上手です。でも、毎日一生懸命日本語を勉強しています。そして、患者にコミュニケーションが問題がありません。そうだね。ここ、ちょっと、ini tangsho loh. Kekurangan ya? Iya. Mondai ga arimasen, Mbak, tadi jawabnya. Iya, jadinya kan belajar terus kan tiap hari supaya nanti komunikasinya nggak ada hambatan gitu. Bentar loh, yang menarik saya tangkap dari Mayasang itu yang tadi itu mada nihongo ga jozu desu kara. Itu artinya apa coba? Iya, belum mahir berbahasa Jepang kan, Sensei. Terus tiap hari saya kan akan belajar. Mada jozu. Nah, kalau misalkan Nadia Sang mau bikinnya tidak pinter, itu di belakang bukan des, dia harus janai. Oh. Mada nihongo ga jozu. Dewa arimasen no de, ya, bisa juga dewa ja arimasen itu kan ya, atau dewa arimasen no de bukan jozu des. Kalau jozu des itu berarti udah pinter dia. Walaupun menggunakan mada di depannya. Mada jozu janai. Mungkin lebih baik ja arimasen atau dewa arimasen ya. Kalau janai kan dia putsuke. Jadi mungkin kalau untuk interview bisa menggunakan ja arimasen no de atau dewa arimasen no de, yang mana saja boleh. Tapi kalau janai agak sedikit ini. Karena pengertian mada kan dia punya dua arti. Dia mempunyai arti bukan atau belum ketika dia diikuti dengan bentuk negatif. Atau
Misalkan Masih. Ya. dia akan mempunyai arti bukan atau belum juga ketika dia bersama dengan des. Misalkan, mo tabemashita ka? Ye, mada desu. Belum. Ye, mada tabete imaseng. Itu sebenarnya jawaban lengkapnya, tapi kan bisa disingkat menjadi ye, mada desu. Makanya tadi ketika Mayang bilang itu, di belakangnya lebih bagus dirubah ke ja arimaseng atau dewa arimaseng. Node, mainichi kan? Coba ulang sekarang. Oke, hai. Hai. 今は日本語をまだ上手じゃありません。でも、毎日一生懸命日本語を勉強しています。そして、患者のコミュニケーションが問題がじゃありません。Terus, cari masing juga sih. Supaya nanti kalau udah lancar komunikasinya nggak ada masalah gitu Sensei. Mungkin di situ lebih baik saya pikir cut aja. Cut aja. Karena nanti kan itu ujung-ujungnya harapannya nanti kan. Harapannya nanti kalau misalkan saya udah belajar setiap hari, nanti harapnya saya bisa bahasa Jepang dengan baik, nanti bisa lancar berkaiwa, atau bercakap-cakap dengan para kanjanya atau pasien-pasien kan. Jadi mungkin di situ hilangan aja. Nah, di situ mungkin tadi bisa menggunakan demo, mungkin lebih bagus juga menggunakan ja arimasen ga. Mungkin enggak lebih bagus. Coba ulang sekali. Mo ichido yatte mite kudasai. 今は日本語をまだ上手 Ja arimasen ga. まだ上手じゃありませんが、でも毎日一生懸命日本語を勉強しています。そうだね。今、日本語がまだ上手じゃありませんが、demo, tambahin demo juga nggak apa-apa, nggak ditambahin demo juga nggak apa-apa ya. Demo, mainichi, renshu, atau nihongo o benkyou shite imasu toka ne. Atau sukunaku temo, 1 jikang, mungkin tambahkan. Tapi kalau misalkan interviewnya sama-sama Nadia-san, gimana nanti itu ya? Iya, nanti kalimatnya sama semua. Tapi kan, Sensei, nanti yang kedua kita beda hari kok. oh gitu. Naruhodo. Dattara ii kedo ne. Jadi kalau misalkan barengan nanti, wow, ini gimana kok cepet banget ya nyontek, dikirain gitu nanti ya. Kan renshu. Oke, daijoubu desu. Dan yang terakhir, biasanya, maaf nih ya, saya bukan bermaksud apa-apa nih ya. Biasanya orang Jepang itu nanya, kalau kamu bekerja di perusahaan saya, apakah kamu akan menggunakan jilbab atau tidak? Misalkan kalau pertanyaan seperti itu, gimana jawaban kalian? Kabuteimasu. Kabuteimasu. Hai. Kabuteimasu. Hai. Oh, kabuteimasu. Oke. Ijabu Misalkan nih. kabuteimasu. Misalkan kalau misalkan ya kita maksudnya saya nggak ada maksud apa nih ya, cuman case yang sering ditemukan di lapangan itu seperti ini. Misalkan kalau misalkan tidak diperbolehkan, kalau misalkan saya tidak memberikan kamu memakai itu gimana? Kalau gitu gimana? Apakah nanti bisa menolak juga ya tawaran kerja di situ juga boleh? Kalau misalkan memang benar-benar ini tidak bisa gitu, tapi kalau misalkan bisa, misalkan pas kerja saya bisa kok nggak pakai jilbab, misalkan kalau misalkan jawab seperti itu juga bisa. Jadi tergantung ke kalian. Kalau misalkan pertanyaan seperti itu gimana? Kalau misalkan nggak boleh pakai jilbab seperti itu. Kalau jawabnya gini Sensei, sambil baca ya Sensei. Nggak apa-apa, ya, karena ini masih latihan. 帽子のようなもので髪の毛を隠します。なるべく仕事の邪魔にならないように努めます。Oh, jadi kita maksudnya menggunakan topi yang ini ya untuk itu ya berarti ya maksudnya. Menutupin rambut tapi tetap biar bekerjanya nggak mengganggu gitu. Nggak kerjaan, itu bagus banget ya. Kalau Nadia-san gimana? Saya belum mikirin, tapi ada kalau pakai ini boleh nggak sih? Coba. Dekiru dake shigoto ni isho kita sananya. Kalau pakai kerudung yang langsung gitu, saya gimana ya jelasin? Kerudung gimana? Yang masuk sini tuh? Yang dimasukin ke dalam baju itu loh, saya gimana? Itu nggak apa-apa. Yang tanpa jarum. Ya, sudah Tidak membahayakan pasiennya. Oke, dekiagari とかね、出来上がった、ヒジャブかぶりますとかね。Jadi nanti
Saya juga kasih alasannya juga ya, biar tidak berpikir yang aneh-aneh. Kenapa mereka biasanya cenderung menawarkan tidak boleh menggunakan yang namanya jilbab itu pertama-tama. Jadi bukan semua ya, ada perusahaan yang mau menerima, tapi di situ alasannya biasanya karena yang akan ada di Shisetsu itu atau di tempat Poti Jompo itu kan orang-orang tua gitu. Orang-orang yang mungkin paling muda itu 60 ke atas. Nah, orang-orang tersebut biasanya apalagi orang-orang di pedesaan yang mungkin secara pengetahuan baru itu mereka nggak tahu perkembangan agama Islam itu seperti apa, agama Muslim itu kayak gimana, mereka nggak tahu gitu loh. Nah, ketika kita Asing gitu ya. ya masih asing gitu loh. Nah, ketika kita ke sana dengan pakaian seperti itu, mereka aneh gitu, takut dia. Ini nggak apa-apa, Takutnya kita ditolak gitu ya. Satunya takut, duanya itu akan ada rasa khawatir dari dia gitu loh. Itu kamu dari teman-teman yang udah di situ ya, yang ditanya ya, kamu nggak apa-apa itu, apa nggak panas ya kayak gitu. Nah itu yang keluar nanti banyak gitu loh. Jadi mereka tuh kayak gitu. Jadi kebanyakan mereka menuntut bahwa pertama mungkin bisa dengan jawaban Mayasang seperti itu ya, itu kan sudah kita mencoba memberikan solusi atau penanganan ketika kita bekerja itu mau diapain nih rambut, mau diapain jilbabnya gitu loh. Jadi mungkin akan ada, oh iya ya bisa juga seperti itu, mungkin dia akan berpikir seperti itu juga. Nah kalau misalkan mentok misalkan nggak bisa, nggak connect itu, kalau misalkan kalian ini bisa juga nggak bisa, tolak aja di situ gitu loh. Tapi kadang-kadang mereka akan meminta ketika bekerja, tolong jangan pakai jilbab. Kalau bisa, pasti seperti itu. Apalagi dengan sekarang kan udah mulai banyak nih perkembangan-perkembangan dan orang Indonesia juga mulai banyak bekerja di situ. Mungkin udah banyak juga yang pakai jilbab kan pas bekerja di Kaigo. Mungkin mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini akan hilang gitu loh. Mereka mulai terbiasa dengan orang-orang Indonesia gitu, khususnya orang-orang Muslim kan seperti itu harapan kita ya. Tapi itu perlu dipersiapkan jawaban yang ini ya, seperti Maya San juga bisa, kalau Nadia San juga bisa, tapi lebih ini lagi sedikit lebih mekaku, lebih jelas lagi gitu seperti apa nanti ketika bekerjanya terutama. Saya siapin jawabannya dulu ya. Coba disiapin. So this. Oke, nah itu yang perlu disiapkan nanti untuk mensetsu, karena ini sering keluar. Apalagi pas mensetsu kita menggunakan jilbab, itu pasti ditanyain, kini naru dia biasanya. Kalau kerja gimana nih kita? Jadi siapin jawaban yang tepat dan bisa membuat dia natoku ya itu akan beda ininya image kalian seperti itu. Oke Des, ada lagi yang mau ditanyain dulu sampai di sini penjelasan tentang interview yang sering saya tangani. Arimaseng. Nah kemudian kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian nanti coba di seri lagi ya, ditulis kembali itu nanti pada pertemuan berikutnya saya akan coba interview satu-satu langsung dengan pertanyaan ini. Harapannya lancar jawabnya gitu lah. Hari apa Sensei? Berikutnya kalau bisa Sensei request hari Rabu ya. Karena di tanggal berapa jadinya? Bukan. Rabu itu tanggal 2 ya? Rabu. Tanggal 2. Ya kan? Tanggal Selasa tanggal 1. Wawancara. Ya. Kamisnya udah ada wawancara? Waduh. Iya. Mati ke dasa ini. Kalau hari Selasanya, tanggal 1-nya? Selasa, oke deh. Selasa ya? Saya. Selasa. Biar ada persiapan juga lagi sekali, dan saya melihat sejauh mana kalian bisa memahami dan menghafal yang saya jelaskan tadi. Oke deh, jadi kita hari Senin ya? Selasa, Senin, Selasa benar, Selasa. Komen saya Selasa ya? Selasa itu tanggal merah ya? Tanggal 1 Februari, Imlek. Sudah nih. Oh iya, Imlek. Itu Nadia Sang, Maya Sang kerja sampai sore juga? Saya nggak setiap hari, Sensei, kalau ada. Oke, nanti kalau ada vaksin ya vaksin. Oh gitu. Nanti kalau misalkan nggak ada halangan kalian berdua itu boleh dimajuin ya. Misalkan kalau misalkan di Jakarta itu jam 5 gitu misalkan. Kalau di ini jam 6 karena sini mau ada hajatan, mungkin saya malamnya mau ke situ gitu. Dan hari hanya itu tanggal 2 gitu. Nanti kalau misalkan dimajuin, kita majuin, tapi kalau nggak bisa ya tetap dengan jam 7 nggak apa-apa juga. Oh, Sensei caranya jam berapa? Pagi juga nggak apa-apa. Mbak Maya bisa nggak pagi? Kalau aku bisa pagi. Pagi nggak bisa, Senseinya yang kerja. Oh, pagi biasanya bisa. Sore
sore berarti. Jam 5 bisa ya, Maya-san ya? Jam 5 bisa sensei. Kalau bisa saya Saya tulis pulangnya di jam 4. kalender. Oke. Jadi Selasa jam 5 ya? Selasa jam 5. Oke deh. はい。 Oke, わかりました。じゃあ、また火曜日、勉強しましょう。はい。はい、質問がなければ、こお疲れ様ですこで終わります。はい、お疲れ様です。頑張ってください。はい、失礼します。お疲れ様でした。おやすみなさい。失礼します。ありがとうございます。